Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari redaksi Kalijaga Media ingin berbincang-bincang sedikit dengan Bapak. Oke. Setelah melihat kondisi MTS Negeri 4 dan pondok pesantren, bagaimana tanggapan Bapak terhadap kondisi MTS Negeri 4? Ya, jadi alhamdulillah saya berada di MTS Negeri 4 Demak. Kampusnya luas. Jadi mungkin lebih dari 12.000 meter ya, sehingga penataannya juga bagus. Kemudian ada boardingnya ya, yang disebut sebagai pesantren itu ya. Bagus. Dan kalau saya lihat penataan yang rapi, yang bersih, ini menandakan di madrasah ini ada kekompakan, ada kebersamaan. Ya, apakah itu gurunya, siswanya, dan pastilah bersama-sama. Nah, ini perlu dijaga terus. Jadi madrasah harus terawat dengan bersih, terjaga dengan baik, kehidupannya sehat, ya sehat fisiknya, ya sehat tata kelolanya, ya sehat pergaulannya, dan aman dari hal-hal yang bisa mengganggu tumbuh kembangnya anak-anak, remaja, usia-usia kalian itu. Aman dari tindak kekerasan, aman dari bullying, tahu ya, dan aman dari hal-hal yang bisa mengganggu masa depan. Ini dan saya lihat di MTSN 4 Demak ini terlihat. Kita syukuri dan kita jaga bersama. Dan saya berterima kasih untuk semuanya. Udah. Kritik dan saran yang membangun dari Bapak Panggil untuk MTS Negeri 4 Demak. Saya baru sebentar ya, jadi nggak fair kalau kemudian saya baru ketemu beberapa saat. Saya belum ketemu dengan semua, saya dengan siswa baru ketemu kalian bertiga. Dengan teman-teman tadi baru sekilas kita ngobrol tentang bagaimana kita mensyukuri karunia Allah, diberi tanah air Indonesia, diberi kesempatan mengabdi di madrasah, baru itu. Jadi kalau mau disebut kritik, saya kira tidak fair kalau saya baru. Tapi secara umum madrasah dan tentu termasuk MTSN 4 Demak ini secara keseluruhan sedang bergerak menyusun masa depan yang baik. Jadi dari tahap ke tahap, para pimpinan kita yang mengelola kebijakan madrasah dan kemudian diterjemahkan di lapangan oleh Pak Camat, Bu Camat, Kepala Madrasah, juga bersama-sama kalian, para siswa, madrasah kita ini makin lama makin baik. Kinerjanya, performanya makin bagus. Output lulusannya makin berkualitas. Ditandai dengan madrasah-madrasah kita dari waktu ke waktu itu semakin diminati. Jadi, kalau dulu madrasah itu nyari-nyari murid, tapi sekarang banyak madrasah yang sudah nolak-nolak murid. Ini secara umum kondisinya seperti itu. Nah, kondisi ini harus terus dijaga, nggak boleh terlena. Siapa saja? Ya muridnya, ya harus belajar. Murid madrasah itu pelajar ya. Pelajar itu tugasnya cuma satu. Kalau petani tugasnya apa? Bertani. Pedagang tugasnya berdagang. Pelari tugasnya melari. Petinju tugasnya pelajar, tugasnya belajar. Pelajarnya, siswanya belajar dengan baik. Guru, ustadz-ustadzahnya mengajar dengan baik karena mereka pengajar. Ditata kelolakan yang baik sehingga madrasah yang sudah membaik ini terus terjaga kebaikannya dan harus meningkat dari waktu ke waktu. Seringkali kita ini terlena, begitu sudah jalan baik, ada yang sembrono, belajarnya kurang sungguh-sungguh, tidak segera mengikuti perkembangan yang ada. Nah ini seringkali di banyak tempat, di banyak lembaga itu terjadi dan kemudian mengganggu. Yang tadinya sudah bagus, tiba-tiba surut lagi. Madrasah tidak boleh seperti itu. Maka saya ingin kalau boleh menyarankan saran tadi ya, itu jagalah kebersamaan, kekompakan. Kalian berkawanlah sebagaimana layaknya kalian bersaudara. Jadi nggak usah pilih-pilih kawan. Jadi semua kawan. Ada persoalan nggak perlu terlalu diambil hati, namanya juga dengan teman yang baik. Begitu juga keluarga besar madrasah. Ada Pak Guru, Bu Gurunya, ada kepala sekolah, ada TU, ada tenaga administrasi, ada tenaga keamanan, ada tenaga kebersihan. Semua harus menyatu dalam semangat kebersamaan, rukun, kompak.
Ibarat lidi yang berserakan itu kalau rukun kompak jadi sapu bisa membersihkan kotoran. Dan kalau nggak mau bersatu, dia yang dibersihkan karena dianggap kotor. Rukun ya, kompak, solid, bersaudara, bersahabat, jaga ukhuwah madrasah sesama warga madrasah, ukhuwah watoniyah sesama warga bangsa, ukhuwah insaniyah. Mungkin kalian punya teman yang bukan orang Indonesia, karena anak-anak sekarang kan temannya jauh-jauh. Meskipun mungkin dia tidak sebangsa dengan kita, bahkan mungkin tidak seagama dengan kita, tapi dia tetap manusia meskipun bukan orang Indonesia. Kita bersaudara dalam semangat kemanusiaan. Audio Jungle. Kata-kata penyemangat untuk kami tim redaksi. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, kalau engkau lelah dengan kebaikan, lelahmu itu akan hilang dan kebaikanmu itu akan kekal. Audio Jungle. Dan kalau engkau senang dengan keburukan, senangmu itu akan hilang dan keburukan itu akan kekal. Audio Jungle. Jaga rutinitasmu, jaga konsistensimu, jaga keistiqomahanmu dalam kebaikan. Meskipun mungkin tidak gampang, meskipun itu berat, tetapi kebaikan itu akan kekal selama-lamanya. Terima kasih karena sudah bersedia meluangkan waktunya. Sami-sami. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang pas atau kurang Sami-sami. Sama-sama ya, saya juga ya. Kalau ada yang salah, saya minta maaf. Enggak mau nanya? Enggak. Audio Kamu mau nanya apa? Kaisar? Enggak? Udah ya, jadi pengaman saja. Oke. Yuk. Hah? Oh ya. Oke. Oh iya. Apa ini? Ya. Ini apa ini? Namanya apa? Majalah. Oh ya. Kamu ikut nulis di sini atau ikut ngapain kamu di sini? Nulis di sini. Makasih ya. Kamu boleh berdiri nak. Ayo ya. Mana kameranya? Oh yang sana ya. Audio Jungle. Ya, oke. Matur nuwun ya, makasih. Cukup? Oke, makasih ya.